Hari ini agak berisik di bawah ya, enggak apa-apa ya. Saya di rumah supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Mbak Thomas Waizi, Muhammad, selamat sore. Bu. Ya. Mbak Saria Insania Sarla Insania, sore atau malam. Hari ini adalah pemodelan matematika bersama mahasiswa dari Undip. Kita akan melakukan pemodelan matematika yang sesungguhnya, artinya modelnya belum ada, dan kemudian dengan kosakata differential equation ataupun persamaan diferensial, kita coba melakukan pemodelan dari data yang kita terima ya. Dan kita lihat mungkin teman-teman juga menambahkan kosakata yang lain, dan disitulah pemodelan sesungguhnya ya. Artinya dengan matematika yang teman-teman ketahui, dengan data yang ada, bisakah kita mengkonstruksi suatu model matematika. Mari kita lihat ya apa yang sudah dilakukan teman-teman semua, sehingga saya perlu share ya. Terima kasih teman-teman, nampaknya di sini sudah banyak mengerjakan tugas ya. Saya bukan di sini tetapi di kuliah. Maaf, ini tadi udah tak siapkan tadi. Ini saya tadi melihat punyanya mahasiswa ya. Modelan matematika Undip, terus di sini ada tugas 2. Nah, sepertinya minggu depan atau minggu depannya lagi itu ada terakhir gitu ya, sepertinya ya, entah minggu depan atau minggu depannya lagi. Itu saya anggap sebagai tugas 3 lah ya, tugas 3. Atau ada pengembangan dari ini, jadi teman-teman tidak usah khawatir, oh kok tugas banyak gitu, tidak ya. Tapi setelah kita bertemu hari ini, teman-teman akan mengupdate ya, kemudian menambahkan sesuai template yang diberikan. Kalau kemarin saya tidak beri template, supaya teman-teman tidak takut untuk bercerita, mengembangkan apa yang bisa gitu ya. Kalau sekilas ya, teman-teman sudah 1, 2, 3, 4, 5, 25, jadi ada 30 kurang 1. Ya 5 ini berapa? 19 jadinya, cuma 19 dari 30 berapa? 37 ya kalau nggak salah ya. Jadi masih cukup lumayan yang belum melakukan kegiatan hari ini. Target kita hari ini adalah mereview apa yang sudah dikerjakan teman-teman semua. Mungkin ada yang tidak terlihat, saya komentarnya terlalu banyak untuk 1 hal, 2 hal. Kemudian yang jelas di sini sebagai teman matematik itu bisa menceritakan yang dipelajari itu secara matematis sebagai komunitas akademik ya. Itu bisa menyampaikan apa yang dinalar, bisa menjadi proses belajar bagi pihak lain gitu ya. Mari kita cermati ya, saya urut aja, Alfonsius Patar Napitu, yes. Napitu anak ke-7 kah? Biasanya saya ada nama itu. Daftar nama mahasiswa di mana ya?
Oh iya, ini ya daftar penugasan ini, download, itu caranya saya menilai nantinya itu dengan komentar ya. Pemodelan Mat Undip, oh ini daftar mahasiswa, daftar penugasan, save. Tapi nanti mungkin saya beri nama daftar nilai ya. Ini kemarin sekilas sudah sangat baik, teman-teman sudah bereksplorasi, ini sudah oke, belum dinilai ya toh. Daftar tugas ya. Jadi ini file save as, di sini adalah daftar penugasan dan nilai itu ya. Begitu. Kemudian saya admit dulu ya. Saya admit dulu, admit ya Mbak Dias. Oke, apa yang akan kita kerjakan yaitu mengomentari Mas Dias Yanuar Pratama, mengomentari yang teman-teman lakukan. Kemudian seperti penugasan yang lain, saya mau dinilai dengan berkomentar dan kemudian baru angkanya. Ya, ini nanti saya beri contoh. Jadi tadi saya beri contoh untuk mencermati punyanya Mas Alfonsius Patar Napitu. Ada nggak orangnya di sini? Halo? Halo? Mas Alfonsius Patar Napitu? Nggak ada. Yang ingin saya bahas yang orangnya di sini supaya, tapi nggak usah malu ya, nggak usah malu, tetapi sebagai proses belajar bersama ya. Siapa yang mau jadi volunteer untuk dilihat? Sarla tadi ada ya? Halo Mbak Sarla? Selamat malam Ibu. Ya baik, ada enggak apa-apa toh Mbak ya, dilihatin ya. Oke, ini punya Mbak Sarla Insani, membuat model ODI dari gambar sarang burung walet, semua sama ya. Untuk membuat model gambar, kita perlu mendefinisikan konteks fisik atau matematis yang berkaitan dengan struktur. Ya, ada proses pertumbuhan, pembentukan ya. Dua kemungkinan model yang dapat digunakan. Ya. Yang ini proses pertumbuhan atau pembentukan ya, kurva bentuk geometris. Nah, bentuk fisik sarang burung walet dapat dimodelkan menggunakan kurva parametris atau fungsi tertentu di mana gradien perubahan bentuknya dipelajari menggunakan ODI ya. Jadi ada saran gitu ya, entah ini mungkin dari ChatGPT enggak apa-apa, misalnya, atau dari yang lain enggak apa-apa. Nantinya teman-teman harus menambahkan pustaka itu. Bener nggak sih ini, di manakah itu? Nah, nanti saya ajari gitu. Jadi pertemuan hari ini untuk melengkapi apa yang dilakukan teman-teman semua ini dengan template yang diberikan, mengikuti dengan menambah pustaka ya. Jadi ini proses belajarnya model pertumbuhan. Ini menjelaskan, pertumbuhan sarang secara bertahap dipengaruhi ketersediaan material dan batas maksimum kapasitas sarang pakai logistik. Ya, ini bagus ya. Jadi ada model pertumbuhan sarang. Tapi tadi itu pertumbuhan atau pembentukan sarang burung walet boleh ya. Masa material sarang sebagai fungsi waktu, MX masa kapasitas maksimum, K konstanta laju pertumbuhan, dan kemudian ada penyelesaiannya. Menarik ya. Ternyata bisa ya dengan ODI ya. Jadi kita tidak menyalahkan ya, ini sudah masa material, kapasitas maksimum gini. Jangan lupa nanti ini ada Word-nya ya, yaitu PDF dan Word di dalam tiap folder gitu. Supaya apa? Supaya nanti asisten saya bisa gabung-gabungkan, menceritakan ulang kembali dengan lebih
urut ya. Misalnya antar mahasiswa satu dengan yang lain itu tidak diurutkan, tapi kajiannya yang sama itu disatukan, yang berbeda itu di bab yang baru misalnya begitu. Kemudian yang menarik ini juga ada, saya perbesar ya. Variasi model. Ya, ini misalnya ya. Jadi tadi kita sudah punya model apa? Ini ya. Apa ini tadi? Model logistik ya. Logistik yang ya model logistik ya yang punya kapasitas maksimum massa sarang walet yang bisa tercapai, konstanta laju pertumbuhan dipengaruhi oleh aktivitas burung ya. Dari gambar apakah kita punya sika kecil? Nggak ada ya. Nah, sehingga perlu ada lagi ya, mungkin ada penelitian lebih lanjut ya, ini gimana ini nyocokin antara model dengan data yang ada. Nah, itu belum sampai di sana ya kita, tapi kita tahu kalau modelnya mengikuti ini. Laju massa material ya. Jadi ini model massa material atau sarang burung walet sebagai fungsi waktu. Oke. Nah, ini benar ya. Jadi C M maksimum min M0 bergantung pada kondisi awal M0. Jadi kenapa pertumbuhan logistik itu kita pelajari, karena hampir mungkin semua pertumbuhan mengikuti model logistik. Dan kalau kita lihat di sini ya Mbak, ya, model logistiknya ini punya maksimum Mbak. Ini ada maksimumnya. Artinya kalau dari gambar ini, waktu yang segini ini dengan parameter yang digunakan itu belum sampai maksimum, karena ini masih lebih pada pola eksponensial daripada logistik ya. Daripada logistik. Jadi apa yang ditampilkan tadi, kembali ke sini. Apa tadi? Ya. Tampilkan ini belum sampai pada ilustrasi penyelesaian pada dekat ke solusi setimbangnya, Mbak. Solusi setimbangnya kan Mmax. Jadi harus sampai paling tidak waktu yang menggambarkan Mmax itu terpenuhi. Pada waktu menjalankan ini, Mmax-nya berapa ya? Ini kita lihat dari gambar di sini saya harap ya. Ini menarik ya, jadi teman-teman bisa. Oh, ini nggak ada apa namanya? Nggak ada code-nya ya. Boleh code-nya nanti dipakai apa ya? Lampiran atau pakai link. Boleh ya. Terus supaya saya tahu ini gambar ini belum lengkap ya Mbak, ilustrasinya belum lengkapnya apa? Gambar, asal tempel gambar gitu misalnya. Nah itu ketika kita menuliskan secara formal, semua parameter yang digunakan harus ditulis. Ya, harus ditulis. Contohnya teman-teman bisa lihat pada prinsipnya bagaimana melengkapi keterangan gambar ya. Misalnya bisa lihat di punya saya yang OGI ya. Misalnya parusip COVID-19 ini misalnya ya. Gunakan lebih dekat Anda. Admit. Ya. Misalnya ini. Nah, kenapa sih? Ya yang ada ODI-nya ya. Saya pakai yang ada ODI-nya. Di sini ada full tag-nya.
Dan dari sini kita bisa lihat bahwa gambar itu perlu diberi keterangan ya selengkapnya. Sambil menunggu sambil menunggu ya, kita kembali ke tampilan ini Mbak siapa ini tadi? Sarla ya, Mbak Sarla Insani Putri ya. Jadi ini beri satu gambar, kemudian muncullah pemodelannya. Ya, pemodelan yang dia lakukan, proses pertumbuhan kapan itu sarang bisa terjadi, bagaimana kurva bentuk geometris, begitu ya. Nah, model pertumbuhan sarang mengikuti model logistik, ya. Kemudian ini pemodelannya, ya. Pemodelannya, kemudian gambar ini tidak boleh langsung nempel gitu ya. Tapi ada perlu keterangan. Kalau gambar ini muncul gambar yang pertama, maka diberi gambar 1. Ya. Template yang teman-teman nanti akan gunakan yaitu ini. Ada yang mau admit. Mana ini tadi? Kadang-kadang dari sini bisa multiple view. Mana admit all ini? Selamat malam. Hidayatur Rahman Wildan. Aridah Nurul Husna ya. Kita sedang mengevaluasi apa yang disediakan teman-teman. Pada dasarnya batas minimumnya sudah terpenuhi ya, sebagian besar sudah ada. Kalau ada gambar ini aku bikin model ODI sudah ada gitu ya. Tinggal bagaimana menerangkan secara lebih umum. Kemudian yang salah-salah ketik, yang menghasilkan gitu. Teman-teman fokus saja, pede saja dengan yang dibuat ya. Model kelengkungan dari pertumbuhan sarang. Ya, terus ini ada penyelesaiannya gitu. Kemudian menentukan konstan setelah penyelesaian umum, kemudian persamaan kelengkungan tetap ya. Kalau kelengkungannya itu sudah tidak berubah, berarti laju pertumbuhan atau percepatan ini ya menghasilkan solusi persamaan kelengkungan tetapnya konstan. Bentuk simetris dengan kelengkungan tetap. Ini juga salah ketik. Persamaan logistik untuk ketebalan sarang masih ya. Ada R, ada H max untuk ketebalan maksimum. Ya, kemudian digambarkan tentang titik geometri kelengkungan ya, semua bisa ini ditulis ya. Kemudian ada apa ini? Tiba-tiba grafik horizontal black pixel distribution, vertical black distribution. Ya, ini saya merasa ada lompatan informasi dari ya menyerupai implementasi model, terus tiba-tiba yang di bawah itu ada tentang distribusi. Ini ada lompatannya, Mbak siapa nih tadi? Sarla. Halo, silahkan Iya, Ibu. Gimana, Mbak? Ada lompatan, terasa enggak? Iya, betul, Ibu. Ya, gimana? Iya, saya merasa agak lompat karena saya langsung bikin grafiknya. Karena dari contohnya saya bikin grafik gitu ya? Iya, betul, Ibu. Ya, jadi idenya ada habis dari ODI, terus tiba-tiba ini grafik, terus ketebalan, grafik distribusi
piksel hitam misalnya seperti itu ya. Dari gambar yang sudah kita analisis sebelumnya menunjukkan jumlah piksel 80E. Bagaimana menghubungkan ini sih dengan yang di atas? Gitu. Misal kita belum tahu ya distribusi piksel dengan ODI-nya ya. Misal ya, apakah adakah ChatGPT yang bisa mungkin pengetahuan yang kita tidak tahu menghubungkan antara ODI yang diperoleh dengan itu ya. Jangan khawatir ya, mungkin disinilah ilmu pengetahuan bertumbuh, yaitu yang kita tadinya tidak tahu ternyata tidak terhubung, ternyata terhubung. Misal di sini ada tanda seperti ini ya. Ya, tanda seperti ini. Saya ingin oh no. Ini tadi ada connect to Google Drive. Ternyata bisa ya. Ke sini. Continue. Ternyata nggak masuk ke Drive dia mau ya. Saya baru tahu. Nah ini ternyata dia mau masuk Drive. Tapi benarkah Drive yang ini? Folder dulu. Ya. Terus tiba-tiba tugas. Berarti ini benar di oh dia masuk folder yang kita sedang buka. Sehingga dia bisa langsung. Gitu maksudnya. Ya. Ini punya Mbak apa nih? Sarla. Nah ini. No item in this folder. Kok aneh ya? Berarti dia mungkin belum bisa nih. Jadi saya harus lakukan apa? Apa sih yang ingin saya lakukan? Coba bisakah si ChatGPT membantu untuk menghubungkan apa yang dituliskan bukan ini, maaf. Bukan share tapi download ya. Saya pernah mencoba minta dia menuju ke drive lokal saya atau di drive alamat email tertentu, dia nggak mau ya. Jangan tugas 3 dulu ya. Jadi ini paste new folder yang tugas 2 tem. Apa sih mau saya? Saya ingin apa yang ditulis di atas dengan yang di bawah itu kira-kira bisa enggak kita hubungkan gitu ya. Karena dia kok punyanya Buana daftar distribusi ya. Hubungannya sama ODI gimana gitu. Nah, sebetulnya itu di kelas yang lain saya memberi contoh distribusi karena itu membahas distribusi atau misal kalau dari piksel hitam gimana sih. Sekarang karena teman-teman dari kuliah ODI, coba kalau dari ODI bagaimana gitu ya. Jadi tidak berhubungan gitu ya. Yang contoh saya berikan tidak dengan ODI. Tapi teman-teman saya minta dengan ODI. Kemudian ternyata ada pemikiran mau menghubungkan keduanya. Ya, sebetulnya ada ya. Sebentar. Jadi upload from file, terus ke semester 1, ke pemodelan mat undip, ke tugas 2 tem, tugas ini. Ya. Nah ini masuk. Saya minta ya. Bagaimana ODI tersebut dapat dihubungkan dengan apa? Dengan distribusi piksel hitam.
Jadi sebetulnya yang klasifikasi itu bentuknya belum diperhatikan, ya. Jadi kita hanya pada fokus ke distribusi piksel hitam, ya. Model kurva, ini punyanya Mbak E toh. Udah. Analisa data piksel hitam diolah dalam bentuk grafis. Fitting data ke ODI, Mbak. Distribusi piksel dapat difitkan dengan ini. Ya, fitting data ke ODI dengan difitkan dengan solusi ODI seperti distribusi eksponensial atau model parabola. Kemudian estimasi parameter K, Y0 dan C1 dalam solusi IDI dapat diestimasi dari data distribusi hitam menggunakan metode numerik atau optimasi. Memerlukan lebih lanjut, maka digunakan. Jadi dengan ini, ya. Jadi ini misalnya tadi Mbaknya karena nulisnya pakai PDF ya, sebetulnya bisa saya update sekalian ya. Tapi ini karena PDF harus dibuatkan. Tapi nanti ada YouTube-nya, teman-teman bisa menambahkan sendiri bahwa kita perlu estimasi parameter terhadap data piksel hitam yang sudah diolah bentuk grafik, ya. Kemudian parameter K, Y0 dan Z dalam solusi ODI dapat diestimasi dari data distribusi piksel hitam menggunakan metode numerik atau itu. Nah, sekarang yang tidak jelas kan parameter ini dari yang sudah ada ya. Jadi dari model yang sudah ada. Model tadi itu tadi K-nya kita nggak tahu, mesti gambar tuh nyoba-nyoba. Coba Emax-nya sekian, Kmax-nya sekian, dan seterusnya. Oke ya, dapat dari data distribusi menggunakan metode numerik atau estimasi. Nah, kalau ingin menambahkan, Mbak, ini jelaskan formula matematis dan apalagi metode numeriknya untuk ini ya, dah pokoknya dia nulis gitu terserah. Nah, itu dan metode numerik. Oke, yang satu dengan metode least square atau regresi nonlinear. Ini data XI dan Y model XI. Dawa menit ya. Hitung parameter ini selasi tebal. Jadi banyak ya Mbak. Metode regresi kuadrat untuk Y data. Nah, kira-kira bisa melanjutkan enggak Mbak? Supaya saya tidak terlalu dalam, tapi ini jadi ceritanya jadi banyak. Bisa enggak? Bisa Ibu. Baik ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, jadi tadi punya Mbak ini tadi ada ya model kurva geometris, berarti di sini adalah yang solusi ini itu kita
kita apa ya? Ya, jadi kita ini setelah kita hubungkan, bentar, mata saya agak pedas soalnya, jadi fokusnya hilang. Oke, jadi di sini tuh ada parameter-parameter, ada X, max, Y, 0 ya. Kita bisa nambahkan code-nya terkait dengan ini. Di mana ini sebagai model yang pertama, model kedua, model ketiga, kemudian bagaimana menerapkan. Ini dari kata grafik, ini model ketiga ya. Model ketiga adalah model distribusi pixel ya. Yang kemudian menjadi perumusan masalahnya adalah tentang bagaimana distribusi pixel hitam dimodelkan menurut model ODI. Nah, itu ya. Nah, hasilnya ada hasil pembahasan ya. Masih banyak yang dikerjakan. Apa itu caranya, bagaimana masuk ke template. Nah, template ini jangan khawatir, memang ini agak membingungkan bagi teman-teman yang alergi menulis ya. Jadi ini kalau mau menulis ya, ini jelas yang teman-teman autornya hanya teman-teman aja ya, misalnya first author. Boleh ya, ini nama teman, ini namanya kalian ya. Ini nama dosennya termasuk Prof. Widowati. Ini Buana, ini Bu Widowati, misalnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya, first affiliation ini adalah maksudnya adalah institusinya apa sih? Misalnya matematika, FSM, Undip, ya. Di sini Buana matematika, Magister Sains Data ya, FSM, UKSW. Di sini matematika, FSM, Undip, ya. Kemudian email faceator itu adalah namanya kalian. Yang ini pun kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Ya. Nanti kan ini hanya untuk latihan menulis ya. Jadi idenya gini, yang dikerjakan Mbak Sarla tadi dengan yang lain itu sekarang dilaporkan dengan template. Template kasih judul. Nah, judulnya tidak mungkin seperti ini judulnya. Terlalu plain ya. Orang matematik itu membuat model ODI dari gambar sarang burung walet. Memang iya sih buat model ODI dari gambar sarang burung walet. Tetapi yang muncul dari hasil pemodelan yang kalian lakukan di sini si Mbak Sarla itu adalah hasil ODI logistik dan ya model kurva geometris ya, atau mau menambahkan juga tentang tadi ya distribusi pixel hitam yang mengikuti ODI. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan sendiri, misalnya distribusi pixel hitam sarang burung walet dengan ODI atau model ODI dari distribusi sarang burung walet. Ya. Jadi membuatnya itu ada proses, memang proses pembuatan, tapi itu semacam orang masak gitu ya, orang masak yang kemudian diberilah keterangan tentang apa-apa saja langkah-langkah yang dilakukan ya, langkah-langkah yang dilakukan plus sebetulnya ini ada pustakanya gitu. Nah, caranya pustaka semacam apa? Ini bisa juga bagaimana menggambar ya, ini ya. Ini perhatikan, ini juga ODI ya. Ini dulu nggak salah ada pas COVID ya.
pas COVID ya. Nah, ini pustakanya. Ini pustakanya gimana? Apakah diketik sendiri? Itu tidak. Kita harus belajar otomatisasi. Mbak Sarla, apa pernah di Undip sudah diajarin Mendeley? Bintangnya hari ini Mbak Sarla. Sudah pernah, Ibu. Baik. Berarti Sudah pernah, Ibu. ya, baik. Kalau sudah pernah, berarti teman-teman sudah bisa menambahkan sendiri. Pakai apa style misalnya. Kalau di sini pakai template-nya pakai apa ya, saya lupa. Nah, ini kita lihat ya. Keterangan gambarnya itu lengkap ya. Kalau memang itu dari pustaka ya dari pustaka, tapi kalau dari hasil distribusi itu ya terangkan gambar yang mana itu ya. Boleh karena diberi. Kemudian apa? Ini karena contohnya dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa menulis dalam bahasa Indonesia dulu. Ini kok dua apa? Ya nggak apa-apa lah ya, 2 kolom nggak apa-apa ya. Sebetulnya nggak cantik. Ya kalau gambar besar, ini kita buat menjadi 1 kolom. Ini punya saya gambarnya besar, saya buat 1 kolom ya. Misalnya di sini tentang kasus penderita karena akibat COVID ya. Itu kita bisa lihat tahun 2022. Ini 2021 atau 2022? Dari 2022 nggak salah. Ini kan memang jurnalnya 2022 bulan 7. Ya, mungkin ini ya kalau dulu kita lihat ditulis di TV satu-satu gitu ya. Nah ini bulan Juli ini paling tinggi ya setelah ada apa itu vaksinasi ya itu kemudian menurun gitu ya. Dan ini juga menjelaskan banyaknya orang yang mati karena kasus COVID ya toh di Indonesia pada tahun 2021. Ya, jadi kita bisa lihat ini penjelasan gambarnya lengkap. Oke, kemudian modelingnya dan juga ada nomor persamaan kalau itu nanti dipanggil di tempat yang lain ya. Terus di sini penjelasan kata kuncinya sampai gambar modelnya juga ini ada ya. Di sini juga begitu. Kalau tidak nanti dianggap terlalu ya. Ini tidak lengkap nanti menjadi tidak bisa difungsikan untuk teman lain memanfaatkan untuk belajar. Oke. Jadi kemudian variabel-variabelnya dijelaskan dengan baik mengikuti dia. Ya. Kemudian juga matriksnya, ya tata tulisnya. Kalau menjadi matriks seperti apa, menjadi vektor kolom seperti apa, ya. Kalau notasinya berbeda, ya apa? Nggak bagus, harus konsisten, ya seperti ini. Kemudian hasil dan pembahasan, gitu ya. Punyanya Mbak Sarla tadi pakai hasil dan pembahasan seharusnya ya di sini nggak ada, gitu. Nggak ada. Mana ini solusi kedua bertahap. Oke, sudah. Oke, ya. Jadi saya harap ini bisa dihubungkan. Begitu untuk bagian tugas Mbak Sarla, saya cukupkan dulu. Adakah teman-teman yang bisa menyimpulkan hari ini saya ngomong apa, Mbak Sarla? Mata saya pedas sambil nunggu yang lain cerita ya. Silakan. Halo Mbak Sarla.
Nggak ada komentar? Tadi agak jelas, gitu. Tapi kemudian sudah belajar mendelay ya. Terus yang saya minta adalah mengikuti template yang diberikan dan ada pustaka, ada apa sebagus mungkin ya di sini. Mana ini? Kembali seperti tugas 1, 2, 3 begitu ya, ada itemnya boleh ditulis di lampiran itu, ditulis linknya aja gitu boleh ya. Ada pertanyaan? Mbak Sukma Asisah jelas nggak? Mbak atau Mas ini? Sukma Asisah. Supaya saya nggak ngomong sendiri nih. Halo? Jelas, Bu. Jelas ya. Sehingga jadi kita bikin paper. Nah, yang sulit itu dari pengalaman teman-teman ya mendapatkan pustakanya, pendukungnya dari ini. Jadi kita sudah punya template ya. Ada yang baru join, nggak apa-apa lah ya tadi ngapain. Ya. Kita sudah punya template ya, ini misalnya untuk tata tulis apa Pak Surya begitu, dimana tadi tentang apa kalau ada suara anak kecil di sini tuh anak masih kecil apa kok suara anak kecil. Jadi ini kalau bagian ini ya, bagian ini ada terurut ya. Ini terlihat terlalu kecil maksud saya. Kalau terlalu kecil begini, tapi teman-teman tahu ini didiskrisasi. Ya, teman-teman boleh mendiskrisasi ya. Boleh. Misalkan begini ya, saya ingin yang ada apa? Ada code-nya ya. Jadi punyanya teman-teman ini sudah ada code-nya, tetapi model yang ada juga sudah ditulis ya. Tetapi di narasinya tidak menjelaskan modelnya apa, misal begitu. Ini saya sekarang tak ngawur aja ya, Mbak Anuriah adakah? Iya, Ibu, ada. Oh baik, ada. Ini sudah ada code-nya ya. Oke, sementara memang menampilkan dalam bentuk laporan. Oh, ini sudah pakai tiap kelas nih, ya bagus juga. Ya. Laju pertumbuhan sarang dipengaruhi intensitas bulu hitam adalah sebagai berikut. Intensitas rata-rata bulu hitam pada kelas TK, ya bagus ya. Komponen pertumbuhan. Ini bikin sendiri apa ditambah pakai bantuan ChatGPT, Mbak? Iya, Bu, pakai bantuan AI. Oh ya. Yang menarik adalah seperti ini ya. Saya minta memang teman-teman pakai bantuan AI, tapi dia jawabnya macam-macam. Itu yang menarik ya. Yang bisa diterima secara logis. Artinya kita bisa gunakan. Nah, yang kemudian ini menarik ya. Jadi ada pembeda antar kelasnya adalah dinamika pertumbuhan unik untuk masing-masing kelas. Ya, ini menarik ya. Kemudian simulasi pemodelan A0 ini apa Mbak ya? Parameter pertumbuhan sarang burung walet. AKT. Alfanya parameter pertumbuhan kelas K yang memberikan kontribusi intensitas bulu terhadap pertumbuhan sarang. Menarik sih ya. Pertumbuhan sarang. Sarang itu numbuh
karena orang-orang itu burung-burung itu datang, atau dia itu kemudian istilahnya menaruh sesuatu material yang kemudian bertumbuh membesar sendiri, itu saya belum tahu. Parameter penghambat pertumbuhan sarang burung walet. Sementara kita terima modelnya ya. Karena ini tadi pertumbuhan sarang walet itu dipengaruhi oleh intensitas bulu di sini. Nah, ini menarik ya. Saya senang ya. Jadi beda orang, beda ceritanya, dibantu AI dan kita bisa terima ya. Selain itu diperoleh simulasinya seperti ini. Ini kita lihat ya, modelnya sudah ada. Kemudian ini adalah masuk hasil dan pembahasan ini ya. Ada NCD, nilai AT tidak berubah lagi karena pertumbuhan alfa KIK akan seimbang dengan penurunan min beta KAK. Ya, kemudian kita bisa lihat dengan substitusi nilai parameter yang diperoleh. Nilai parameternya diberi ya ini ya karena misal ya. Misalkan. Terus dua gambar pada kelas yang berbeda, oke. Membangun matriks gambar, oke, boleh. Tipe data gambar unit oke, udah cantik ini ya. Tidak berbeda sih. Kemudian menentukan similaritas dari total pixel antar kedua gambar. Skor similaritas yang rendah menunjukkan bahwa tidak serupa, betul toh? Mereka dari kelas yang berbeda toh, Mbak? Iya betul Ibu, yang satu dari kelas BB dan yang satunya dari kelas BR. Oh ya, tadi sudah disebutkan di atas ya. Ya, ada. Kemudian jumlah total menunjukkan bahwa area hitam gulitong gambar 1 lebih banyak di gambar 2. Kemudian menentukan distribusi piksel hitam. Ini pendekatan saya ya. Kelas berbeda, wes ya. Nah ini juga apa? Nyambungnya agak susah ya toh. Ini karena apa? Ngikutin saya gitu toh. Ngikutin saya distribusi piksel hitam, terus apa? ODI-nya masih ada jam ya, terasa toh? Ada lompatan, distribusi piksel hitam, terus and then so what gitu. Nah, so what-nya itu saya minta teman-teman menerjemahkan setelah tahu distribusi hitam atau ada hal yang lain, adakah yang istilahnya bisa diceritakan dari sisi ODI ya di situ ya. Mari kita lihat bentar ya. Jadi ini sejauh ini teman-teman sudah bagus untuk melakukan cerita, narasi ya. Narasi, tetapi lagi-lagi diminta yang versi artikel ya supaya nanti tidak kaget. Ya, saya punya Word. Nah, ini ada Word-nya ya.
Oke. Sementara saya tutup satu pertemuannya ini, stop recording. Untuk bagian selanjutnya saya recording lagi.